Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, Bapak pimpinan yang kami muliakan, dan juga karyawan dan segenap kru Bank Indonesia yang dirahmati Allah. Di antara pesan yang menarik dari Al-Quran adalah Al-Quran menceritakan tentang sifat manusia ya, karena tema hari ini kita bicara tentang Al-Quran. Di antara sifat manusia yang diabadikan dalam Al-Quran adalah di dalam surat Al-Ma'arij ya. Kalau Bapak Ibu nanti buka juz 29 surat Al-Ma'arij, di situ menggambarkan dengan jelas sifat dan watak daripada manusia. Bagaimana sifat manusia yang digambarkan dalam Al-Quran? Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Jadi kenapa kami sitir ataupun kami kutip ayat Al-Quran ini? Karena ini juga pas ataupun berkaitan dengan kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang yang sedang musim pandemi COVID-19, wabah, sehingga kita diliputi dengan rasa takut. Kemana-mana sekarang kita takut ya. Belum pernah kita hidup terkerangkeng seperti ini sebelumnya. Jumpa dengan sesama teman muslim pun takut untuk bersalaman ya. Jadi akhirnya kita bersalaman seperti jumpa dengan bukan mahram gitu ya. Bersin dalam salat aja, saya pernah kemarin ketika bersama salat, jamaah di samping langsung minggir gitu, khawatir bayangannya mungkin COVID dan sebagainya. Tapi itu suatu hal yang alami dan manusiawi saya katakan, karena Al-Quran menceritakan watak manusia yang sangat lumrah. Apa kata Al-Quran? Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a. Apa itu halu'a? Halu'a ini dari kata-kata hala, dan ini adalah kombinasi antara dua sifat yang saling berbeda. Sifat panik yang ekstrim dan sifat kikir yang ekstrim. Itu sifat manusia. Kalau paniknya bukan main, kalau orang Aceh bilang mehmoh, nggak tahu bagaimana gitu. Tapi kalau tingkat kikirnya juga luar biasa. Itu sifat dasar manusia. Makanya katakan khuliqal insanu halu'a. Kalau dibaca dalam buku Al-Quran terjemahan sering diartikan dengan manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Itu pas, tapi tidak terlalu pas dengan cita rasa makna sebenarnya. Maka saya katakan halu'a secara makna dasar bahasa Arab artinya adalah kombinasi antara panik yang ekstrim dan juga kikir yang ekstrim. Kenapa? Pada ayat berikutnya Allah jelaskan idza massahu syarru jazu'a. Watak manusia yang halu'a tadi, suka berkeluh kesah ya, yang ekstrim tadi itu, kalau dia diliputi dengan musibah ataupun suatu kebahayaan atau kemudaratan, jazu'a, dia cenderung tidak sabaran, cepat panik, cepat frustasi. Itu kan yang sering kita jadi kan? Begitu ditutup sementara kota, kita langsung sudah bagaimana ya nanti hari raya. Padahal kita belum hari raya lagi, tapi sudah bayangannya bagaimana nanti hari raya ya? Begitu juga waktu ditutup tidak bisa kesini-kesini, nanti bagaimana nanti kita salat tarawih. Padahal bulan puasa belum mulai lagi. Padahal waktu bulan puasa kita juga tidak menjaga seperti itu. Tapi ini sebagai gambaran bagaimana Allah gambarkan manusia idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia dilundung dengan suatu musibah, dia tidak sabaran, cepat panik, cepat frustasi. Wa idza massahu khairu manu'a. Sementara kalau dia dirundung dengan kebaikan ataupun kemudahan, kelimpahan, kenikmatan, manu'a, dia akan cenderung untuk menahan diri. Kikir tadi itu tidak mudah untuk berbagi. Makanya kan sering kita dengar orang itu ketika ada cerita sedih, dia ceritakan kemana-mana. Tapi pas senang-senang atau gembiranya, nggak pernah sampai kabar itu kepada orang lain. Nah, ini gambaran sifat manusia.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi ini sekali lagi watak sesuatu yang asasi, yang dasar ada pada diri kita, suatu hal yang wajar. Makanya kemudian Al-Quran memberikan resep, ya. Apalagi kita dalam menghadapi kondisi pandemi COVID, supaya jangan kita terlalu panik ataupun juga jangan terlalu kikir seperti yang diabadikan Al-Quran. Kita harus selamat dari kondisi ini. Bagaimana? Maka jiwa kita harus diangkat ke atas. Biasa kalau orang berada di atas itu, dia akan bisa melihat kondisi ke bawahnya, ya kan? Dia akan bisa melihat hal-hal yang terkecil. Tapi karena kita berada di bawah, kita nggak bisa melihat seluruhnya tentang apa yang kita hadapi dalam hidup ini. Makanya di ayat lanjutan dari ayat surah Al-Ma'arij itu Allah katakan apa? Illal musallin, kecuali orang yang senantiasa menjaga salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang senantiasa menjaga kekhusyukan dalam salatnya. Ya, jadi supaya kita bisa lepas dari kondisi seperti itu, supaya kita bisa lebih tenang jiwa, supaya kita juga tidak terlalu panik, dan juga kita bisa berbagi hatta dalam kondisi sulit sekalipun, maka satu caranya adalah kita senantiasa menjaga salat. Illal musallin, yaitu bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang senantiasa khusyuk dalam salat. Makanya dari sini kita bisa kaitkan pula firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ini dengan firman Allah nanti di surah Al-Baqarah, ketika Allah katakan, kalau kamu mengarungi kehidupan akan menghadapi banyak ujian, tantangan. Kamu terkadang tidak sanggup mengemban beban hidup itu sendirian. Maka minta tolonglah kepada Allah. Dengan cara apa? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan membentuk sifat sabar dan juga senantiasa menjaga salat. Para mufassir kemudian mengartikan kata-kata sabar ini dengan puasa, karena puasa sejatinya membentuk diri kita lebih sabar, lebih bisa nahan diri, lebih tidak terlalu lepas begitu. Ya, makanya disuruh minta tolong kepada Allah itu dengan kita bersabar dan salat. Pada ayat lanjutan Allah katakan apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sama kayak ayat yang di Al-Ma'arij tadi, al-khashi'in juga. Sesungguhnya perkara sabar dan salat itu adalah sesuatu yang berat, kecuali orang yang senantiasa bisa khusyuk dalam salat. Ya, khusyuk dalam salat. Bagaimana kita bentuk khusyuk dalam salat? Tentu tidaklah mudah, ya. Cuman ayat berikutnya menjelaskan lagi, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang senantiasa ketika dia salat, dia yakin dia sedang berjumpa dengan Allah, dia menghadap Allah, maka dia akan berusaha untuk salat sebaik-baiknya. Maka Nabi katakan juga, kalau kamu mau salat, bayangkanlah seakan-akan inilah salat terakhir kali yang akan kamu kerjakan. Seakan-akan kita tahu setelah salat ini kita akan berpulang. Tentu kita akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, maka dengan itu akan bantu kita lebih khusyuk dalam salat. Ya, jadi kita tahu kita menghadap kepada Allah, maka kita berusaha untuk beribadah yang terbaik. Tidak sekedar asal-asalan, tidak sekedar melepaskan kewajiban. Nah, itu penting. Bapak Ibu sekalian Allah, itu jadi usaha kita bagaimana menjaga khusyuk dalam salat supaya kita tidak terlalu susah, tidak terlalu panik, tidak terlalu berkeluh kesah. Dengan cara apa tadi? Menjaga salat lebih khusyuk. Ya. Jadi barang siapa mengingat Allah dalam keadaan susah ataupun senang, maka Allah akan ingat dia dalam keadaan susah sekalipun. Allah akan bantu dalam keadaan susah sekalipun, termasuk dalam kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Usaha kita untuk membentuk khusyuk juga adalah minimal usahakan fahami makna apa yang kita baca. Itu akan bantu kita lebih khusyuk dalam salat, bahwa yang kita hadapi ini adalah zat yang menciptakan manusia. Memang tidak bisa sekaligus, tapi perlu ada pelatihan, ada usaha-usaha. Ya.
minimal juga dilatih kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak perlu malu, tidak perlu malu. Ada selalu jalan untuk itu, karena yang Allah nilai nanti adalah usaha dan kesungguhan kita dalam belajar. Bukan pada baik tidak baiknya, tapi sejauh mana. Karena kan kita berbeda-beda. Tapi ketika kita bersungguh-sungguh dalam berusaha mewujudkan itu, maka Allah akan bantu dan mudahkan kita untuk mewujudkannya. Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah, satu lagi sifat yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran adalah manusia itu cepat frustasi. Ini Al-Quran sendiri ceritakan. Jadi watak dasar manusia seperti itu. Makanya dikatakan di ayat yang lain, idza massahu syarru kana ya'usa. Idza massahu syarru kana ya'usa. Jadi ketika ada musibah apa? Aduh, kenapa begini? Kita cepat sekali mengeluh dengan kondisi, karena kita tidak siap dengan kondisi itu. Padahal bisa jadi itu adalah kali pertama kita terima musibah seperti itu. Sebelumnya katakanlah berapa umur yang sudah kita jalani, tidak pernah kita mengalami musibah, dan itu tidak pernah kita pikirkan. Contoh ya, kita misalkan dalam hidup anak sakit kan gitu susah, ataupun diri kita sakit gitu susah. Baru sakit di usia sekian, sakitnya parah dan lama. Padahal sebelum itu berapa puluh tahun kita hidup sehat selalu, dan kita tidak pernah memikirkan tentang sehat itu. Tapi begitu sakit langsung, aduh kenapa Allah berikan sakit? Apa salah saya? Kan kita sering kita keluhkan. Sama seperti orang berdagang, pas buntungnya yang dia ingat, pas buntungnya nggak pernah dia ini kan. Padahal sebegitu banyak kenikmatan sebelumnya itu harus kita ingat pula. Maka Nabi mengatakan, mengajarkan kita sebuah doa, kalau kita dirundung musibah yang enggak kita senangi, tetap kita ucapkan alhamdulillah. Dan kalau kita dirundung musibah nikmat yang kita senangi, kita ucapkan juga alhamdulillah, cuman ujungnya berbeda. Ya. Kalau sesuatu yang kita senangi, kita ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ya Allah, segala puji bagi Allah, dengan karunia-Nya lah sempurna seluruh amal kebajikan. Tapi kalau kita kena musibah dan itu kurang kita senangi, kita mesti ucapkan alhamdulillah juga. Artinya kita tetap senantiasa memuji Allah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kondisi apapun saya tetap memuji Allah. Makanya jangan aneh kalau Nabi bilang cuman satu jenis manusia yang siapapun akan iri dengan dia, karena nggak ada sifat ini pada manusia lain. Siapa dia itu? Yaitu orang mukmin. Ya kita ini orang-orang beriman. Tadi saya sebut di awal sifat manusia secara umum, halu'a, ya kan? Kikir sekali, kikir sangat, panik sangat, ya'usa, cepat frustasi. Tapi dari sifat-sifat buruk itu ada satu jenis manusia yang terlindung daripada sifat buruk seperti itu pada manusia, dan itu hanya ada pada orang mukmin. Makanya Nabi mengatakan mengagumkan sekali sifat orang mukmin itu. Kenapa? Jika ditimpa kebaikan dia syukur, jika ditimpa musibah dia sabar. Jadi ini dua sifat yang sangat baik. Hanya itu hanya ada pada orang mukmin. Jika dia dapat nikmat, dia syukur, alhamdulillah tadi. Jika dia tidak dapat nikmat atau yang dia senangi, dia bersabar. Artinya dia terima, nerimo gitu loh bahasa ini ya. Apapun yang ini dia terima. Ini mudah kita ucapkan, tapi perlu kepada pelatihan-pelatihan. Tidak mudah sekaligus kita serta-merta menjadi baik seperti itu.